Sobat Tani Porang dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kawan di channel saya, Alfian di channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Pada tanaman ini cukup menjanjikan, maka tanaman ini banyak dilirik dan diminati, bahkan dibudidayakan secara skala besar dari semua kalangan, baik itu para petani, bahkan juga dilirik oleh para pengusaha-pengusaha besar. Ada yang bilang kalau tanaman porang ini adalah jenis tanaman yang cukup mudah dibudidayakan, seperti halnya tanaman umbi-umbian yang lain seperti keladi ataupun tanaman umbi-umbian yang lain, misalkan singkong. Apalagi buat mereka para petani yang sudah lama menggeluti atau sudah lama mengenal tanaman porang ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan juga persiapan yang perlu diketahui, khususnya untuk para petani yang masih pemula, agar nanti hasil daripada budidaya porang ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, adapun persiapan dan hal apa saja yang harus kita perhatikan jika kita budidaya tanaman porang agar hasilnya bisa maksimal, simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Persiapan pertama tentunya adalah persiapan lahan, meliputi pengolahan lahan dan persiapan lahan sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Mulai yang pertama adalah penggemburan lahan atau menggemburkan lahan, baik itu secara manual maupun dengan cara yang modern, dengan cangkul ataupun dengan cara modern menggunakan mesin rotari, tergantung bagaimana keadaan lahan kita. Jika memungkinkan diolah dengan cara modern, bisa dilakukan dengan cara yang modern, namun jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan dengan cara yang manual. Karena tanaman porang sendiri memerlukan tekstur tanah yang gembur untuk tumbuh kembangnya, karena dia memiliki akar yang banyak dan juga nanti akan lebih membantu atau lebih mempermudah dalam perkembangan umbi porang. Nah, kemudian setelah tanah kita gemburkan atau lahan kita gemburkan, kita berikan atau kita tabur kapur dolomit jika dirasa perlu, atau dirasa lahan kita adalah lahan yang tingkat keasamannya tinggi. Karena untuk kapur dolomit sendiri salah satunya adalah berfungsi sebagai penetralisir keasaman tanah dan menyeimbangkan pH tanah yang ada di lahan kita. Untuk pH tanah sendiri yang diperlukan tanaman porang yang paling ideal adalah berkisar antara 6 sampai 7. Nah, kemudian setelah kita lakukan penaburan dolomit, langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk dasar yang berupa pupuk kompos, bisa berasal dari kohe, baik itu kohe ayam, kambing, kerbau, sapi, dan kotoran hewan yang lainnya. Yang penting ada satu catatan, yaitu kohe yang sudah fermentasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika kapur dolomit sudah kita tabur, kemudian pupuk dasar sudah kita berikan, langkah selanjutnya dalam pengolahan lahan ini adalah persiapan lahan, meliputi pembuatan bedengan atau gulutan, yang fungsinya adalah yang pertama untuk mengatur cara tanam agar lebih teratur, dan kemudian untuk memperlancar sistem drainase atau air agar nanti tidak menakung atau air tidak menggenang di bawah atau di pangkal batang tanaman porang.
Nah, kemudian setelah pembuatan gulutan selesai, kemudian kita lakukan pembuatan lubang tanam. Untuk pembuatan lubang tanam sendiri menyesuaikan dari bibit atau ukuran bibit yang akan kita tanam. Dengan acuan semakin besar bibit yang akan kita tanam, maka semakin dalam dan juga semakin lebar cara tanam yang kita pakai. Oke sobat, kita lanjut. Setelah pengolahan lahan selesai, kita persiapkan yaitu bibit yang akan kita tanam. Pemilihan bibit amatlah sangat penting. Usahakan bibit yang kita dapatkan, kalau misalkan kita mendapatkannya dari pembelian, usahakan membeli dari penjual bibit yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan tentang kualitas dari bibit yang kita beli. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman porang adalah pemilihan bibit yang bagus atau bibit yang unggul. Salah dalam pemilihan bibit maka akan berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kegagalan dalam kita budidaya tanaman porang. Nah, untuk persiapan lahan sudah selesai, pemilihan bibit sudah kita siapkan, bibit yang akan kita tanam sudah tersedia. Kita lanjut dengan proses yang selanjutnya, yaitu proses penanaman. Untuk proses penanaman, jika di daerah sekitar Pulau Jawa itu biasanya memasuki musim tanam di sekitar bulan 9, 10, dan bulan 11. Dan untuk kisaran bulan-bulan ini atau awal musim penghujan, itu bibit yang bisa kita gunakan adalah ada beberapa pilihan, yaitu bibit spora atau biji bunga porang, kemudian bibit yang berasal dari buah katak atau buah porang, kemudian yang ketiga adalah bibit dari umbi porang. Itu adalah bibit-bibit yang bisa kita tanam di awal musim penghujan seperti ini. Kemudian nanti ketika curah hujan sudah tinggi, memasuki bulan 12 ke atas, bulan 12, bulan 1 sampai bulan 2, itu ada lagi pilihan bibit yang lain, yaitu misalkan seperti bibit polipekan dan juga bibit sabutan. Untuk pilihan bibit sendiri tergantung selera kita masing-masing dan menyesuaikan budget kita masing-masing. Apapun jenis bibitnya, kalau sudah jenis bibit yang unggul, bibit yang bagus, itu hasilnya bisa maksimal kalau dengan perawatan, ditunjang dengan perawatan yang maksimal. Nah, kemudian ketika penanaman sudah memasuki usia 1 bulan sampai 2 bulan, tanaman porang sudah mulai muncul tunas atau sudah mulai tumbuh, maka ianya memerlukan perawatan. Dan perawatan pada tanaman porang meliputi hal yang pertama adalah pembersihan gulma yang tentunya akan ikut tumbuh subur ketika memasuki musim hujan. Nah, untuk itu pembersihan gulma adalah hal yang wajib untuk tanaman porang, karena kalau kita biarkan rumput tumbuh subur di bawah tanaman porang kita, maka akan mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanaman porang kita, dan keduanya akan terjadi persaingan perebutan nutrisi antara tanaman porang dan juga rumput ataupun gulma. Lain halnya kalau kita menggunakan sistem yang memakai mulsa, itu akan lebih efektif karena tidak perlu melakukan penyiangan, dan bahkan rumput yang tumbuh hanya berada di parit atau berada di bagian-bagian yang tidak tertutup oleh mulsa. Namun untuk biaya mungkin ada sedikit penambahan untuk pembelian mulsa dan juga pengerjaan-pengerjaan yang lainnya. Namun nanti dari segi perawatan akan lebih ringan dan lebih efisien. Nah, kemudian setelah pembersihan gulma atau setelah kita menyaingi gulma, baru kita berikan pupuk tambahan atau pupuk susulan ketika tanaman porang sudah mekar daun secara sempurna atau mulai mengalami mekar daun. Untuk pupuk susulan diusahakan memberikan pupuk yang berasal dari bahan-bahan yang organik, baik itu yang pupuk cair yang kita kocor atau kita semprot ke bagian daun, ataupun pupuk yang berupa pupuk padat. Namun jika terpaksa menggunakan pupuk yang berbahan dasar dari kimia, usahakan jangan sampai melebihi dosis yang dianjurkan,
dan kita gunakan seperlunya saja. Karena mengingat apa? Untuk tanaman porang sendiri hasilnya adalah sebagian besar itu untuk olahan bahan makanan. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga dan mengurangi residu dari bahan kimia yang nanti akan terkandung dalam umbi atau tanaman porang kita. Kemudian tahapan perawatan yang selanjutnya setelah kita melakukan pemberian pupuk tambahan adalah penaikan gulutan atau menimbun pupuk yang baru kita berikan. Itu fungsinya adalah yang pertama agar pupuk yang kita berikan tidak hanyut terbawa air hujan, tidak larut ke dalam selokan. Kemudian yang kedua adalah untuk membenahi drainase dan memperlancar drainase agar nanti air tidak menakung atau air tidak menggenang di bawah pangkal batang tanaman porang. Karena jika nanti tanaman porang ini tergenang air dalam tempo yang cukup lama, itu akan mengakibatkan timbulnya penyakit baik yang dari jamur ataupun busuk batang. Sebetulnya tanaman porang sendiri memerlukan banyak air, namun ianya tidak suka dengan air yang menggenang, apalagi dalam tempo yang lama. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya dalam perawatan porang itu adalah ini hal sangat penting dan perlu kita antisipasi sejak awal, yaitu pencegahan hama dan juga penyakit-penyakit yang biasanya menyerang pada tanaman porang. Karena tanaman porang sendiri tidak akan pernah luput dari serangan hama dan juga penyakit seperti hanya tanaman-tanaman dari komoditi yang lain. Untuk jenis hama sendiri biasanya yang paling banyak itu adalah hama ulat, baik ulat yang memakan daun, memakan batang, dan juga penyakit jamur yang menyerang pada pangkal batang hingga bisa mengakibatkan kegagalan pada panen porang kita. Untuk itu perlu sangat diperhatikan adanya gejala-gejala serangan hama ataupun penyakit pada tanaman porang ini untuk mengantisipasi merambahnya atau menjalarnya ke tanaman-tanaman yang lain agar nanti kita tidak mengalami kerugian karena tanaman porang kita terserang oleh hama. Oke kawan, untuk tahap yang selanjutnya adalah ini tahap akhir, yaitu tahap ketika tanaman porang sudah berusia kisaran 5-6 bulan. Itu biasanya tanaman porang sudah mengalami penuaan atau sudah mendekati masa panen. Namun sebelum kita memanen umbi daripada porang, biasanya kita akan disuguhkan dengan panen biji kata, yaitu ditandai dengan jatuhnya biji kata dari batang porang atau mengeringnya batang porang sehingga biji kata yang berada di ujung batang atau di sekitar daun tanaman porang itu akan berjatuhan. Nah, itulah saatnya kita bisa memanen kata yang nantinya bisa kita jadikan bibit di musim yang akan datang. Dan untuk diperhatikan jangan sekali-kali memetik buah kata yang belum jatuh, karena itu nanti akan berakibat jika kita simpan ianya tidak akan bisa bertahan sampai musim tanam yang akan datang. Dia akan menjadi bibit yang muda dan kemudian membusuk. Nah, kemudian setelah batang tanaman porang itu mengalami mati semua atau mengalami masuk masa dorman sekitar usia 6 bulan, ditandai dengan matinya batang tanaman porang dan sampai mengering total, itu bisa kita lakukan pemanenan pada umbi porang. Namun alangkah baiknya pemanenan untuk umbi porang itu kita lakukan setelah akar daripada tanaman porang itu juga sudah mengalami mati, karena di saat itulah proses tumbuh kembang tanaman porang sudah betul-betul maksimal, dan untuk sari padinya atau yang biasa disebut dengan kadar glukomanannya sudah sangat tinggi, dan itulah barang yang paling diperlukan atau paling disukai oleh pabrik-pabrik pengolahan umbi porang.
Ya mungkin itu sedikit berbagi pengalaman dari saya tentang tutorial budidaya tanaman porang. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat sobat-sobat ini porang yang lain, khususnya yang masih pemula dan masih awam tentang tanaman porang. Jika ada masukan dan koreksi dari kawan-kawan, khususnya yang sudah senior, mohon masukan dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, buat sobat-sobat yang baru bergabung, baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, bisa di-share ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Dan tetap semangat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua petani porang di seluruh Nusantara.